Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran IPS bersama Bu Habibah. Anak-anak, perlu saya ingatkan kembali bahwa di dalam mempelajari pelajaran IPS tidak semuanya itu dihafalkan, tetapi ada beberapa materi yang cukup kalian itu memahami konsepnya saja. Dengan memahami konsep, maka kalian akan bisa menjelaskan kembali, mendeskripsikan kembali, bahkan kalian bisa mengembangkan kembali dalam bahasa kalian tanpa harus menghafalkan. Penasaran ya bagaimana caranya? Mari kita ikuti uraian pelajaran berikut ini. Ingat, belajar IPS bersama Bu Habibah membuat IPS menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini Bu Habibah akan menjelaskan materi tentang bagaimana anak-anak sudah melihat tayangan tadi. Sekarang Bu Habibah mempunyai pertanyaan. Pertanyaannya adalah, akan menjelaskan materi tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat atau bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Perhatikan penjelasan berikut ini. Ingat, belajar IPS bersama Bu Habibah membuat IPS menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel atau Bizantium ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Kemudian faktor yang kedua, adanya semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Kemudian yang ketiga, adanya teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, dan masih banyak faktor-faktor lain yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Baik anak-anak, dari beberapa faktor tersebut yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah faktor yang pertama,
yaitu jatuhnya kota Konstantinopel atau Bizantium ke tangan bangsa Turki Utsmani tahun 1453 Masehi. Selanjutnya kita akan mencari tahu alasan mengapa jatuhnya kota Konstantinopel atau Bizantium ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi menjadi salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Konstantinopel atau yang dikenal dengan nama Istanbul pertama kali didirikan pada abad ke-7 dan berkembang menjadi tempat persinggahan. Hal ini dikarenakan letaknya yang sangat strategis karena menghubungkan antara benua Asia dan benua Eropa lewat jalur darat. Konstantinopel menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari barat dan timur. Salah satu komoditinya adalah rempah-rempah. Para pedagang dari barat atau orang-orang Eropa mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih terjangkau. Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Adapun jenis rempah-rempah yang dimiliki Indonesia cukup beragam. Salah satu di antaranya yaitu merica, jahe, cengkeh, pala, kayu manis, dan lain sebagainya. Rempah-rempah ini manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya yaitu sebagai bumbu masakan, sebagai bahan pengawet makanan, sebagai bahan penghangat tubuh, bahkan digunakan untuk obat-obatan. Dan rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa, terutama pada saat musim dingin. Pada saat itu, masyarakat Eropa tidak bisa kemana-mana. Mereka harus berdiam diri di rumah karena memang kondisinya sangat ekstrim. Biasanya kondisi seperti ini pada saat musim dingin seperti ini berlangsung selama 3 bulan. Mereka sangat butuh untuk bahan-bahan penghangat tubuh dan bahan-bahan sebagai pengawet makanan mereka. Salah satunya yaitu rempah-rempah. Persediaan rempah-rempah yang dulunya bisa didapatkan dari Konstantinopel sekarang tidak tersedia lagi karena adanya konflik, di mana setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani tahun 1453 Masehi, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup, sehingga harga rempah-rempah melambung tinggi di pasaran Eropa. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya yaitu di Indonesia. Perhatikan peta berikut ini. Dari peta tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan jalur kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah dilatar belakangi karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani, sehingga orang-orang Eropa merasa kesulitan untuk mencari rempah-rempah. Akhirnya mereka mencari daerah penghasil rempah-rempah, yaitu langsung menuju ke Indonesia. Demikian uraian tentang jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani tahun 1453 menjadi salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Baik anak-anak, sekarang Bu Habibah akan memberikan soal tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dalam bentuk soal HOTS, berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini.
Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani tahun 1453 merupakan titik balik bagi perkembangan ekonomi di Eropa. Coba kalian lakukan analisis terhadap hal tersebut. Untuk menjawab soal HOTS di atas, kalian bisa membuat peta konsep sederhana seperti ini. Kita mulai dari Konstantinopel atau Bizantium atau yang terkenal dengan nama Istanbul. Kemudian di situ kita tuliskan juga bahwa Konstantinopel merupakan pusat perdagangan. Mengapa? Karena di situ letaknya sangat strategis, titik pertemuan antara para pedagang Eropa dan Asia. Bangsa-bangsa Eropa yang di sini yang kita bahas adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mereka memperoleh rempah-rempah dari Konstantinopel, dan Indonesia sendiri menjual rempah-rempahnya lewat Konstantinopel. Tetapi setelah Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani tahun 1453, maka pusat perdagangannya menjadi tertutup sehingga bangsa-bangsa Eropa merasa kesulitan untuk memperoleh rempah-rempah. Akhirnya mereka mencari daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya yaitu langsung datang ke Indonesia. Karena kegunaannya, rempah-rempah sangat laku di pasaran dan harganya pun sangat mahal. Mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan rempah-rempah dari petani Indonesia dan menjual kembali kepada para pedagang Eropa. Para pedagang dari barat atau orang-orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang sangat terjangkau. Mereka kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal sehingga mereka memperoleh keuntungan yang sangat banyak dan perekonomian mereka semakin membaik. Demikian uraian atau penjelasan tentang jawaban soal HOTS yang menanyakan tentang jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani tahun 1453 menjadi titik balik perkembangan bagi perkembangan ekonomi di Eropa. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Jadi sekali lagi Bu Habibah mengingatkan bahwa kita belajar IPS itu tidak semuanya harus kita hafalkan, tetapi ada beberapa yang memang kita harus tahu konsep. Kalau kalian sudah mengetahui konsep, memahami konsep, maka kalian akan bisa mendeskripsikan, menjelaskan, bahkan kalian bisa menguraikan dengan bahasa kalian sendiri tanpa harus menghafalkan semuanya. Ingat, belajar IPS bersama Bu Habibah membuat IPS menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Madrasahku, madrasahmu, madrasah kita semua. MTS Wahid Hasyim Jaya.